sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Al-ayat. Bagi Allah punya nama yang indah dan berdoalah kepadanya. Bisa Allah, bisa kita dengan Ya Rahman, bisa juga kita dengan Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Jalla Jalaluhu, Ya Rahim, Jalla Jalaluhu, dan seterusnya. Apa artinya Jalla Jalaluhu? Yang maha agung, maha agung. Ibu-ibu, kita hari ini sampai kepada, kalau tidak salah, ya musawwir untuk taklimnya di Asmaul Husna. Ya, jadi wahai zat yang maha membentuk, wahai zat yang maha memberi model, wahai zat yang maha memberi rupa. Jadi semua makhluk, yang namanya makhluk, kullu ma siwallah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya makhluk. Kalau secara harfiah, makhluk itu yang dicipta, ya. Kalau Allah sendiri, ya Khaliq, yang maha mencipta. Nah, kalau kita tidak boleh pakai ya makhluk dengan niat persamaan kepada nama-nama Allah, itu tidak boleh. Tapi kalau Allah boleh. Kemudian apa lagi? Wal asri, demi waktu asar. Wal laili, demi malam. Wad duha, demi waktu duha. Wasyamsi, demi permai. Umpama demi laut, luasnya cintaku tuh seperti lautan yang terbentang luas. Sebetulnya secara hukum kita tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Harus dengan nama Allah. Misalnya kalau orang lagi disumpah jabatan, prajabatan, kan adanya demi Allah. Jangan demi gunung. Demi apalagi genderuwo, ya, nauzubillah min dzalik. Enggak boleh. Mengapa? Kalau rahasianya dari Asmaul Husna, karena yang memberi bentuk, yang memberi rupa, yang memberi model, yang menciptakan bentuk, rupa atau model adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa secara hakikat membentuk, memberi model, mencipta, tidak. Makanya diharamkan ibu, bapak membentuk makhluk seutuhnya. Apakah itu melukis? Maaf kalau ada patung di rumah ibu-ibu, ya. Apakah itu patung? Mengapa? Karena itu menyamakan kita dengan Sang Pencipta. Itu dalam Islam. Yang sempurna. Sempurna berarti kan ngebentuknya utuh. Gitu ya. Yang dibolehkan apa? Hanya pemandangan aja. Hanya alam. Misalnya taman bunga, bunga-bunganya, gunung, apalagi pokoknya selain makhluk yang bernyawa. Sepotong. Ya di rumah saya juga ada foto, bingung.
Ini mengapa? Karena dikhawatirkan menyamakan dengan sang Khalik, sang pencipta. Nah, kembali kepada musawwir yang memberi bentuk, memberi rupa, memberi model. Saya wajah saya, wajah ibu-ibu, wajah teman-teman juga yang lagi menonton itu rupa apa serupa? Sama apa mirip? Kalau ada orang mirip. Tapi pada umumnya kan beda. Beda nggak, Bu? Beda. Wajah saya sama suami ibu sama nggak? Beda ya? Gantengan siapa? Udah bohong itu. Jawabnya harusnya gantengan suami. Harusnya gitu, jujur. Cuma ini mah dalam rangka bertafakur, mentafakuri maha karyanya Allah. Pasti beda, Ibu ya. Pasti beda. Walaupun toh ada yang sama, itu namanya mirip. Ya. Kita ngebayangin sedunia, jangan capek. Kalau sedunia mah capek. Ya. Jangankan sedunia, se-RT aja capek. Masalah rupa beda-beda. Di rumah aja ibu punya anak 6 kan, Bu? Ada yang 6? 3. Ada yang berapa lagi? 10. Allahu Akbar, 10. Rajin itu namanya. Ya nggak apa-apa. 10. Ada yang 1 juga? Ada ya. Kok mirip bapaknya? Tapi kan tidak full sama. Ya, kita namanya tuh mirip. Punya anak 6, ada yang mirip ke ibunya, ada yang mirip ke bapaknya, ada yang mirip ke kakeknya. Kadang-kadang ada yang mirip Rhoma Irama. Atau Iwan Fals barangkali. Ya, paling hanya mirip. Ya. Itu yang anak 6 saja sudah beda. Ya. Se-RT aja wajah kita sudah beda. Se-RW juga beda. Sekelurahan juga beda, sekecamatan juga beda, sekabupaten juga beda, seprovinsi juga beda, se-Indonesia juga beda, se-Asia juga beda, sedunia. Allahu Akbar, maha agung Allah. Ya, maha besar Allah. Siapa yang bisa seperti? Enggak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu. Belum ada ras, ada golongan, ada suku, ada warna. Awalnya sih kita dari 2 makhluk awalnya, Bu. Makanya kalau kita disebut saudara tuh jangan sakit hati. Sebetulnya saya sama ibu saudara. Ibu sama saya saudara. Suami ibu sama saya saudara. Saya sama suami ibu saudara. Sama kakek ibu sama eyang ibu terus saudara. Karena kalau terus ke atas bukan ke Nabi Adam semuanya juga. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dakarin wa unsa. Yeuh jelema-jelema maraneh kabeh teh dijieun ku Allah ti awewe jeung lalaki asal nama. Ya manusia, kamu diciptakan dari satu jenis. Awalnya satu jenis. Jenis manusia, betul ya? Dari laki-laki dan perempuan, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian bersuku-suku, kemudian berbangsa-bangsa, sampai beda warna, beda kulit, beda bahasa. Su'bau wa qabailah. Yang dimaksud kita saudara itu karena ada kata lita'arofu, supaya kamu saling mengenal. Lita'arofu, maksudnya saling mengenal itu apa? Ya yang dekat aja lah. Bahwa kita tuh satu keturunan, satu nenek moyang, satu jenis manusia. Bahkan kita mah diikat oleh satu ikatan yang namanya iman. Betul ya Bu ya? Al-mu'minu al-muslimu ahul muslim. Ari muslim yang satu dengan yang lainnya itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya orang mukmin itu adalah
saudara walaupun sudah berbeda. Apa tadi hiji? Suku. Dua, ras. Tilu, warna. Empat, bangsa, bahasa ya. Dan ini kalau ibu bapak yang sudah haji, maaf kalau di sana ada bapak, di sini satu ya. Itu kelihatan. Waktu saya ketemu Teh Iko di mana itu? Di Bir Ali ya, Teh Iko ya. Kaget saya. Kok ada Teh Iko di dia, Teh? Kembarannya. Oh. Ini Teh Iko beneran apa bohongan? Ditilik-tilik bener. Lah orang nggak nyangka ketemu di Bir Ali di Madinah ya. Iya, sempit ya, Pak. Sempit. Teh Iko kan lihat orang hitam juga menuju ke Masjid Bir Ali ya. Orang yang setengah hitam juga sama. Kemudian yang orang putih juga sama. Orang Indonesia yang sawo mateng sama, itu baru Bir Ali. Apalagi kalau sudah di depan Ka'bah. Ya. Lautan manusia di kota Makkah hiasi pinggiran Ka'bah yang indah, semuanya bersatu di situ. Disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah gambaran bahwa kita tuh benar-benar satu keturunan, satu nenek moyang, satu jenis, dan membuktikan bahwa kita memang saudara dalam Islam. Tidak dibeda-bedakan. Bahkan kalau lagi haji, lagi umroh, gak ngerti bahasa juga, alhamdulillah akur. Nah, ada di Poncol aja di Garut masuk Parasea tuh. Bahasanya sama. Pejong dulur teh. Maaf orang Poncol, apalagi orang Sawah Barat mah. Loh kok orang Sawah Barat Ustaz, apalagi orang Kapling mah. Lah kok orang Kapling, apalagi Bambu Permai. Loh orang Bambu Permai. Intinya kenapa sih kalau di sini kita kadang sama saudara yang satu rumah aja suka berantem. Kalau lagi haji mah orang gak ngerti bahasa juga akur, ya. Orang Turki mah orang Indonesia, orang Ciamis ngobrol di masjid sih kan ngerti dua-dua nana. Nu hiji bahasa Sunda, nu hiji bahasa Turki. Nis nening senyum. Mohon cenah abi teh nining. Oh, teh nining. Kayak orang ngerti akur. Kenapa? Karena itu jalinan ikatan iman. Oleh-oleh juga dapat. Oleh-oleh dapat juga. Oh, saya nggak bawa hari ini. Maksudnya nggak ngerti bahasanya tapi dapat oleh-oleh gitu loh. Aduh. Awe-awe. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu Bu, nah, cakep gak Bu? Cakep banget. Cakep ya. Malu bangun tidur. Ngerti nggak? Enggak. Akur nggak? Akur. Bahkan kita kedupak pundak aja lagi sholat kita malah senyum, dia tersenyum. Ya, karena kita saudara. Itu wajahnya sama nggak sama kita? Enggak. Rata-rata beda Bu. Hiji bedanya itu Allah membedakan. Kita jangan iri. Rata-rata orang Tunisia, orang Mekah, orang Turki itu hidungnya bagus-bagus. Ya. Modelnya tuh memang sudah didesain seperti itu. Coba lihat orang Indonesia, orang Garut nuti gunung teh. Udah hidung pongek. Pengek tuh bagus, Pak. Minimalis. Tapi dia menghina nggak sama kita? Enggak, malah Indonesia bagus, bagus pongek kok. Tidak, mumpung aja tidak. Alhamdulillah. Emang kita disatukan oleh iman. Siapa yang memberikan rupa seperti orang Tunisia yang cakep-cakep? Ya Allah juga. Ya. Kalau ibu ketemu orang Libanon, cantiknya minta ampun Bu. Ya. Itu kalau minum kopi, gelas hitamnya tuh kelihatan di sini tuh. Waduh ya. Ya waduh. Saking cantiknya gitu. Ya. Lihat ya orang Ciamis nanti kampung minum kopi ini peredeman. Marah enggak? Enggak. Malah Indonesia bagus. Siti Rahmah. Halal. Pas diambil mau pulang harus bayar. Siti Rahmah malah luar biasa. Dan alhamdulillah masing-masing punya kelebihan. Ya memang dari itunya juga beda dari gen. Kalau dalam bahasa itu gennya Bu ya. Yang gua beda.
Maka kalau zaman sekarang kan kalau ingin memperbaiki anak keturunan, anak ibu kawin dong sama orang Belanda, gitu katanya. Emang supaya bule? Enggak juga. Tapi karena ini sunatullah, kemudian kita sama gen, misal kalau ada anak kita yang nikah sama orang Arab, pasti anaknya beda, ya, cakep, karena gen. Jangan dinilai ini memperbaiki keturunan, nggak usah. Nggak ada gen gitu. Nah gen kita yang beda, Indonesia, Melayu tuh atau Asia tuh rata-rata kecil-kecil. Apalagi kalau Asianya ke Korea, Asianya ke Hong Kong, itu lain lagi, Bu. Orang Indonesia masih mending. Tapi kalau lihat orang-orang Cina itu kecilnya kecil mungil ya. Matanya sipit. Beda lah gitu. Ibu kalau lihat ke Irian Jaya hampir sama dengan orang Arab kampung. Hitam, ya, keriting. Nah, siapa yang mencipta memodelkan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu inilah makna dari ya musawwiru, wahai zat yang memberi bentuk. Ya musawwir, yang memberi model, yang memberi citra, gitu. Yang memberi jenis juga termasuk. Ya Bu, karena kita diciptakan dari dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Dan bukan hampir, 100% dalam kehidupan alam nyata ini sunatullahnya selalu berpasangan. Ini juga sudah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada siang, ada malam, pasti. Tidak mungkin malam terus dan tidak mungkin siang terus. Ada tinggi, ada rendah, bahkan ada langit, ada bumi, ada daratan, ada lautan, ada datar, ada turun. Coba ibu pegang tangan kita. Halus apa kasar? Halus. Alhamdulillah. Halus ya? Coba lagi nanti main ke Cicalengka atau kemana gitu. Raba juga orang yang suka tani. Kesrak, cek orang Tsunami. Kasar. Ya. Ini kan Allah yang menciptakan itu, Bu. Sehingga merasa halus ini, ini kasar gitu ya. Kalau kita punya lidah, Allah memberikan lidah dengan model, bentuk, citra, dan bisa merasa panas, manis, pahit, asin, ya Bu ya. Sehingga kalau suami dibikinin kopi sama ibu, kemudian lidahnya menjulur, mama salah, ini gula apa garam? Itu jasanya lidah, ya. Makanya kalau yang suaminya suka bawel, lidahnya aja mudah-mudahan dirubah, gitu. Jadi tidak bawel tanya. Karena lidahnya normal, jadi ibu dimarahin suami jangan marah. Kenapa? Oh, suami saya normal. Kenapa? Lidahnya masih normal. Dikasih garam memang rasanya garam. Orang bikin kopinya ambil nundutan, kiranya gula garam. Nundutan apa? Nundutan. Tidur. Ngantuk. Ya. Lidah itu untuk apa? Merasa. Siapa yang menciptakan rasa? Allah. Telapak tangan untuk apa tadi? Meraba, halus, kasar. Yang menciptakan semua itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya nyanyi seperti ini, Bu, yang bikin suara model yang bagus atau yang serak atau yang gimana itulah. Kalau Arifin kan ceramahnya tuh serak-serak ya. Kemarin ketemu di Madinah, ngomongnya gitu juga kayak ceramah. Ustaz Rahmat. Saya kira Ustaz Rahmat biasa, ternyata sama aja dengan lagi ceramahnya juga. Kalau Yusuf Mansur ya sama seperti lagi ceramah. Ustaz, sama. Kalau lama Ustaz Rahmat. Iya. Itu rata-rata sehari-hari ngomongnya kayak gitu. Waktu bawa limbat gak ngomong-ngomong, melotot kayak elang. Wah, takut juga. Iya. Siapa yang memberikan model rupa-rupa begitu? Mungkin karena udah terlalu biasa sebenarnya, akhirnya kesehariannya juga begitu. Tapi memang suaranya seperti itu. Ya Bu ya. Bersyukur selalu padanya. Jangan joget. Atas karunia pada kita
yang tak pernah sirna sejak cipta alam semesta. Siapa? Allah. Walau badai bergelombang menghancurkan kokohnya karang, kita jangan meradang, di antara kita saling sayang. Walaupun beda, harus saling sayang. Kenapa? Karena kita memang dicipta oleh Allah untuk lita'arofu tadi. Walaupun berbeda-beda wajahnya, berbeda rupanya, berbeda badannya, berbeda karakternya, suku, bahasa, bangsa, golongan, lita'arofu. Kalau kita sudah mengetahui bahwa semua itu yang berkarya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tujuan akhirnya untuk apa, Ibu? Kita ngaji nama satu musawwir ini.